antara dosen dan siswa. Nah, namun untuk komunikasi ada namanya nanti komunikasi yang satu arah, ada komunikasi dua arah. Kalau komunikasi satu arah berarti adanya hubungan, kalau satu arah berarti tidak adanya hubungan timbal balik yang terjadi. Namun kalau komunikasi dua arah maka ada pertukaran informasi dari yang memberi informasi dengan yang diberikan informasi. Nah, harapannya di dalam melakukan perkuliahan ini, di dalam komunikasi tidak hanya satu arah ya yang terjadi, tetapi harapannya juga bisa dilaksanakan secara dua arah nantinya. Jadi kita kembali lagi, di dalam saya memberikan materi seperti ini, maka akan terjadi suatu komunikasi antara dosen dengan mahasiswa. Nah, di dalam saya memberikan suatu informasi atau komunikasi yang saya sampaikan kepada mahasiswa, maka tidak hanya saya menyampaikan secara lisan, informasi apa atau pengetahuan apa, pemahaman apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Tetapi di dalam saya menyampaikan, supaya lebih jelas, supaya lebih bisa dimengerti, maka saya akan menggunakan media. Nah, media yang saya gunakan di sini adalah berupa apa? Berupa apa ini medianya? PPT. PPT, betul. Coba dibandingkan, kalau saya hanya memberikan informasi kepada Anda tanpa saya menggunakan PPT, apakah akan lebih bisa dipahami dibandingkan dengan menggunakan PPT? Lebih mudah dipahami yang mana antara tidak menggunakan dan menggunakan? Mudah menggunakan PPT. Ya, tentu lebih mudah ketika kita juga menggunakan media. Mengapa? Mungkin, misalkan saya menyampaikan suatu informasi tertentu, tetapi Anda mungkin kurang memahami. Nah, di dalam kurang memahami itu, ketika Anda juga membaca, maka akan bisa mengikuti. Tadi apa ya yang disampaikan? Di dalam media biasanya juga informasinya tidak akan jauh dari apa yang disampaikan oleh pemberi informasi. Ya, seperti itu. Jadi itu tadi pendahuluan terkait dengan media. Jadi di dalam melakukan suatu komunikasi, kalau di gizi konteksnya nanti adalah memang ranahnya pada pendidikan ataupun dengan promosi kesehatan. Di dalam kita memberikan suatu promosi kesehatan atau pendidikan gizi, yang mana akan banyak sekali komunikasi yang akan kita lakukan. Di mute dulu ya, nanti gantian. Oke, kita lanjutkan. Jadi merupakan salah satu sarana penting dalam kita memberikan suatu promosi atau pendidikan kesehatan atau pendidikan gizi. Jadi ini memang merupakan sarana, ya. Mungkin kalau Anda pernah ikut penyuluhan atau pernah ikut konseling, ada yang pernah ikut atau membantu? Mungkin pada saat Hari Gizi Nasional kemarin atau pada saat pengabdian masyarakat, ya mungkin dilakukan suatu konseling kepada masyarakat atau penyuluhan seperti itu. Nah, di dalam kita memberikan suatu penyuluhan, di dalam kita memberikan suatu konseling, itu biasanya kita membawa yang namanya leaflet, ya. Leaflet, tahu leaflet? Pernah dengar leaflet? Leaflet, ada yang tahu?
Ini semua mengikuti ya, meskipun ditutup kameranya, tapi saya harapkan semuanya mengikuti perkuliahan ini. Ayo, supaya komunikasinya bisa dua arah, ketika saya tanya, harapannya dijawab ya. Ada yang pernah tahu leaflet? Atau Belum pernah baca selebaran gitu, Bu. ya, betul, sembaran. Mungkin kalau membuat belum pernah ya, tapi kalau dapat mungkin sudah pernah ya. Oke, nanti pada slide yang berikutnya juga kita akan mengenal leaflet itu yang seperti apa, kemudian media-media yang lain itu seperti apa. Nah, kita kembali lagi tadi, di dalam kita memberikan suatu penyuluhan, kemudian konseling, kita biasanya akan mempersiapkan yang namanya leaflet tersebut. Nah, fungsi dari leaflet adalah untuk mempermudah sasaran kita untuk memahami apa yang kita sampaikan. Jadi kita lanjutkan bahwa peran media itu sangat strategis untuk memperjelas pesan dan meningkatkan efektivitas proses promosi kesehatan. Jadi kalau tadi Mbak siapa tadi yang menjawab bahwa kalau dosen itu menjelaskan tanpa PPT maka akan lebih sulit untuk dipahami dibandingkan dengan menggunakan PPT. Nah, ini juga penerapan seperti itu bisa kita lakukan juga pada sasaran kita ketika kita memberikan suatu penyuluhan, ketika kita memberikan edukasi atau pendidikan gizi, maka dengan media itu akan lebih bisa diterima dan lebih bisa untuk memahami apa informasi yang sudah diberikan. Kadang kalau kita penyuluhan, ya kita sebagai peserta nih ikut datang di penyuluhan, sama penyuluhnya udah tuh ngomong panjang lebar. Ya, kemudian setelah keluar atau selesai dari penyuluhan tersebut, biasanya setelah itu apa yang terjadi? Kadang kita lupa tadi apa yang disampaikan. Nah, dengan kita sudah membawa leaflet, maka ketika kita lupa, kita bisa baca-baca lagi. Apa ya tadi yang sudah disampaikan, materinya tentang apa, ya seperti itu. Kita kembali ke sini, jadi sebagai seorang tenaga kesehatan, gizi pun juga masuk sebagai seorang tenaga kesehatan. Ini harus bisa mengenal, memilih, dan menggunakan, menilai juga ya berbagai media kesehatan, dan ini nanti bisa disesuaikan dengan tujuan, sasaran, dan situasi disesuaikan dengan situasi tempat promosi kesehatan itu dilakukan. Iya, karena tidak hanya satu untuk media itu. Ada cukup banyak media nanti yang akan kita pahami dan kita ketahui, sehingga di dalam kita menentukan media apa yang paling tepat untuk kita gunakan, maka itu harus sesuai dengan tujuan, sasaran, dan bagaimana situasi ketika kita memberikan suatu pendidikan ataupun promosi kesehatan. Nah, ini menurut Santoso Karo ya tahun 1984. Jadi disampaikan bahwa media dalam pendidikan kesehatan. Jadi kalau di sini saya sampaikan pendidikan, promosi, maka itu erat kaitannya dengan komunikasi ya. Jadi itu hal yang sama. Karena dalam kita memberikan pendidikan atau promosi, maka akan selalu ada komunikasi yang terjadi. Kita kembali bahwa media adalah semua alat, ya, bahan, atau apapun yang digunakan sebagai media untuk pesan yang disampaikan dengan maksud untuk lebih mudah memperjelas pesan atau untuk lebih memperluas jangkauan pesan. Jadi selain kita juga bisa lebih memperjelas pesan apa tadi yang disampaikan,
ternyata juga bisa memperluas jangkauan pesan. Misalnya, tadi Anda sudah ikut penyuluhan. Ketika pulang, masing-masing peserta atau sasaran diberikan leaflet satu-satu. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Pasti leaflet akan dibawa pulang. Nah, sampai rumah, leaflet diletakkan di meja misalnya. Nah, kemudian anggota keluarga yang lain, misalnya ibu, ayah, atau adik kita, mungkin ya salah satu atau semua itu membaca leaflet yang sudah kita bawa tadi. Nah, dengan begitu ternyata yang menerima pesan itu tidak hanya kita saja yang mengikuti penyuluhan, tetapi orang tua kita, adik kita, kakak kita juga menerima pesan tadi dengan membaca leaflet yang sudah kita letakkan di meja. Ya, jadi itu fungsinya, yaitu memperluas jangkauan pesan. Karena di rumah ada kendala tadi. Saya lanjutkan, jadi ini adalah tadi terkait dengan bagaimana pengertian dari media. Ini menurut Santoso Caro. Kemudian selanjutnya kalau kita kaitkan dengan teori intervensi, bagaimana perubahan perilaku itu terjadi. Jadi di dalam kita melakukan komunikasi, itu ada di edukasi dan konseling ini ya. Di dalam kita melakukan edukasi akan ada komunikasi yang terjadi. Di dalam kita melakukan konseling juga ada komunikasi yang terjadi. Maka komunikasi adalah letaknya di yang sisi kiri ini. Ya. Ini secara teori akan mempengaruhi banyak hal setelah kita melakukan atau memberikan edukasi atau menerima edukasi dan konseling. Nah, ini dipengaruhi oleh ada banyak hal yaitu predisposisi. Pernah dengar istilah ini ya? Pendidikan gizi sudah pernah dapat belum? Belum, Ibu. Belum ya. Ya, nanti di pendidikan gizi atau di mata kuliah promosi gizi Anda akan belajar terkait dengan faktor ini ya, predisposing, reinforcing, dan enabling. Oke, tetapi di sini yang ingin saya sampaikan bukan pengertian dari masing-masing ini tidak, tetapi ini hanya sebatas bagaimana secara teori bahwa komunikasi itu nanti akan berpengaruh terkait dengan perilaku seseorang. Yang biru-biru, yang hijau-hijau ini nanti yang keterkaitannya dengan hasil akhir yaitu status gizi. Jadi di dalam kita memberikan edukasi dan konseling, maka yang berubah adalah apa? Tentu pengetahuannya akan meningkat. Sikapnya juga akan berubah.
Kemudian keyakinan juga akan berubah. Mungkin sampai dengan nilai budaya atau persepsi ya. Tapi kalau untuk nilai budaya memang itu tergantung dari masing-masing daerah ya. Wilayah Indonesia kan sangat kaya akan budaya, jadi terkait dengan adat istiadatnya pun juga beda-beda. Keyakinan, kepercayaan itu juga beragam. Nah, setelah mempengaruhi pengetahuan dan juga sikap, maka setelah itu akan mempengaruhi perilaku. Nah, perilaku di sini tentunya kita kaitkan dengan bagaimana perilaku makan, karena kita gizi ya, ranah kita gizi, jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan gizi. Nah, harapannya setelah perilaku itu bisa kita sesuaikan, kemudian kita awalnya kurang baik menjadi baik, kita sudah mengetahui bagaimana anjuran makan setiap hari, apa yang harus kita makan, konsumsinya harus seperti apa. Maka ketika itu sudah sesuai dan sudah betul sesuai dengan kaidah gizi, maka yang akan terjadi atau pengaruhnya adalah pada peningkatan status gizi. Ya, jadi ini adalah teori terkait dengan perubahan perilaku. Misalnya nanti kalau Anda ada ide ya untuk melakukan suatu penelitian. Jadi kalau kita kuliah itu tidak hanya sekedar kita mendengarkan ya, tetapi ada juga nanti ide-ide yang mungkin muncul, itu nanti harapannya bisa digunakan untuk membuat skripsi ya, misalnya terkait edukasi, terkait konseling atau komunikasi, itu bisa kita gunakan sebagai rencana skripsi kita ya, meskipun ini nanti masih di semester 3 ya, tetapi tetap kita sudah mulai bersiap-siap ya dari sekarang. Oke, nanti ini bisa digunakan ketika Anda ambil penelitian terkait dengan perubahan perilaku, maka yang penting adalah di dalam perubahan perilaku itu diawali dari peningkatan pengetahuan, kemudian perubahan sikap, barulah nanti perilaku. Jadi memang ketika kita sampaikan pengetahuan, perilaku tidak langsung berubah, tapi yang berubah pengetahuannya dulu. Kalau perilaku secara teori ya kita merubah perilaku seseorang itu nggak bisa instan, nggak bisa cepat, karena butuh waktu proses yang cukup panjang. Kalau secara teori itu sampai kurang lebih 6 bulan itu perilaku baru bisa berubah sesuai dengan yang diharapkan. Nah, terkait dengan media di sini ada beberapa manfaat dari media. Yang pertama adalah menumbuhkan minat dari kelompok sasaran. Kemudian membantu kelompok sasaran untuk mengerti lebih baik. Ya, jadi ini jelas ya, memang fungsinya adalah supaya lebih memahami dengan baik. Kemudian yang ketiga, membantu kelompok sasaran untuk dapat mengingat lebih baik. Jadi di dalam kita juga nanti menggunakan media, harapannya sasaran itu tidak langsung lupa ya. Jadi biasanya keluar dari tempatnya itu langsung lupa apa ya tadi disampaikan apa. Tapi harapannya itu akan bisa teringat dan jangka waktunya juga bisa panjang. Kemudian membantu kelompok sasaran untuk meneruskan apa yang telah diperoleh kepada orang lain. Jadi tadi ya mungkin ceritanya tidak ditinggal di atas meja leafletnya, tetapi ketika kita pulang, kemudian kita berinteraksi dengan keluarga kita di rumah, maka kita bisa sampaikan kepada mereka apa tadi yang sudah kita dapatkan selama penyuluhan. Ya, jadi misalnya terkait dengan 4 pilar gizi seimbang, itu meliputi apa saja, bagaimana caranya atau kiat-kiatnya untuk menjaga status gizi supaya ideal, misalnya begitu. Jadi kita bisa meneruskan kepada orang lain. Kemudian yang kelima, membantu kelompok sasaran untuk menambah dan membina sikap baru. Ya, awalnya tadi pengetahuan yang berubah, kemudian dilanjutkan dengan sikap, baru nanti di perilaku. Nah, di perilaku ini yang nomor 6, membantu kelompok sasaran untuk melaksanakan apa yang telah dipelajari. Yang ketujuh, dapat membantu mengatasi hambatan bahasa.
Jadi mungkin di dalam memberikan penyuluhan kita tidak selamanya sasaran kita itu mungkin nggak selamanya paham dengan bahasa yang kita sampaikan. Mungkin kalau kita dapatnya di daerah pedalaman, misalnya kita KKN nih, ya KKN kita nggak tahu dapatnya di mana. Kadang kalau KKN itu kan dapatnya di daerah pelosok ya, di mana mungkin di sana karakteristik penduduknya itu banyak yang tidak sekolah, kemudian baca tulis juga nggak ngerti, kemudian mungkin berbahasa Indonesia juga nggak bisa, yang mereka tahu mungkin hanya bahasa daerahnya saja, misalnya gitu. Nah, dengan cara seperti itu, kita bisa menggunakan media, di mana media itu kita buat sesuai dengan mungkin bahasa yang mereka pahami. Tapi di dalam kita memberikan pun ya, mungkin di sini nggak semuanya dari Jawa ya, mungkin ada juga yang dari luar Jawa, sehingga mungkin kalau masyarakat atau penduduk sasaran yang kita berikan penyuluhan ini mereka pahamnya bahasa Jawa, sedangkan kita nggak bisa bahasa Jawa, jadinya nanti roaming ya. Kita harusnya kan menyesuaikan tuh pakai bahasa Jawa karena memang penduduknya nggak ngerti bahasa, jadi kita yang harus menyesuaikan. Jadi memang harus dicari penyuluh yang memang betul-betul bisa menggunakan bahasa daerah setempat gitu. Kalau dulu pernah juga ya, tapi bukan terkait dengan penyuluhan, tetapi lebih ke konseling ya. Jadi pada saat di rumah sakit itu teman saya ya, jadi dia dapat pasien itu orang Jawa. Orang Jawa nggak bisa bahasa Indonesia, sedangkan dia dari Bekasi waktu itu. Dan dia nggak bisa bahasa Jawa, jadi sama-sama nggak ngerti apa yang disampaikan. Jadi sampai memanggil teman yang bisa bahasa Jawa sehingga dia paham apa yang dimaksud. Karena kalau konseling kan adanya timbal balik ya, umpan balik antara apa yang disampaikan dan kemudian apa yang nanti disampaikan balik oleh sasaran kita. Jadi memang harus betul-betul diperhatikan ya terkait dengan bahasa ini. Nah, dengan media harapannya tidak terjadi kesalahpahaman ya di dalam kita menyampaikan. Kemudian bisa mencapai sasaran lebih banyak. Tadi ya, sasarannya lebih banyak karena tidak hanya kita yang membaca, tetapi banyak orang lain juga yang membaca. Kesembilan, membantu kelompok sasaran untuk belajar lebih banyak. Oke. Nah, kalau berdasarkan jenisnya, jenis media itu ada dua. Yang pertama adalah audiovisual. Ya, jadi visual sendiri ada, audio ada, dan audiovisual ada. Visual, kalau visual itu berarti apa? Yang bisa dilihat ya, visual. Contohnya apa? Papan tulis, buku, diktat, brosur, poster, leaflet, food model, film juga masuknya di visual, meskipun nanti audio visual ya, tetapi ini yang dimaksud film tanpa adanya suara mungkin ya. Kalau PPT yang saya sampaikan ini sebagai contoh apa? Visual, audio visual, atau audio? Visual, Ibu. Visual ya, karena saya tidak menggunakan suara di dalam PPT-nya. Tetapi kalau di PPT saya itu ada suaranya, maka ini adalah audio visual. Karena selain tulisan, juga ada suara. Kemudian kita lanjutkan, kalau yang audio, loudspeaker, tape recorder, jadi nggak ada tulisan yang dibaca, radio ya, itu contoh dari audio. Kemudian gabungan antara audio dan visual. Ada film ya, video tape, kemudian ada slide yang kemudian diberikan suara. Lalu ada juga jenisnya rumit dan sederhana. Kalau yang rumit contohnya adalah film karena ada kombinasi antara gambar, tulisan, suara, ya itu rumit kita anggapnya. Kemudian yang sederhana contohnya adalah poster, leaflet, lembar balik, papan tulis. Itu sederhana karena hanya berupa
tulisan ya, tanpa adanya kombinasi dengan suara. Kemudian syarat media promosi kesehatan. Ya, jadi kalau kita nanti membuat media itu dibuat atau kita mencari. Ya sebaiknya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Biasanya nanti kita membuat. Yang pertama adalah syaratnya harus menarik. Tentu harus menarik ya, karena kalau tidak menarik maka media akan sia-sia, dibuang, nggak dibaca, mubazir, kita sudah susah payah, tapi tidak digunakan dengan maksimal. Kemudian syarat media yang kedua adalah disesuaikan dengan sasaran. Sasarannya siapa? Misalnya, kalau kita membuat media, sasaran kita yang pertama adalah anak TK atau PAUD ya. Kemudian yang kedua sasaran kita adalah mahasiswa. Kira-kira sama nggak itu medianya yang kita gunakan? Sama nggak? Beda. Karena apa? Oke, karena kenapa kok beda? Misalnya nih, kalau sama-sama saya kasih media di mana isinya adalah banyak sekali tulisan. Misalnya PPT nih, saya mau menjelaskan di depan. Saya pakai tulisan banyak sekali untuk kedua sasaran saya, anak PAUD dan mahasiswa. Itu pas nggak seperti itu? Tidak. Enggak ya. Tidak. Kalau untuk mahasiswa mungkin bisa. Tapi kalau untuk anak PAUD kan mereka nggak bisa baca. Iya kan? Mereka cuma bisa menerima materi dengan cara bernyanyi, menari, terus apalagi yang lain dengan gambar, dengan video, itu mereka akan lebih bisa menerima karena nggak bisa juga membaca gitu ya seperti mahasiswa. Kadang mahasiswa aja kalau banyak tulisan mereka bosen ya, apalagi untuk anak yang belum bisa membaca. Oke, berarti ini disesuaikan dengan sasaran kita. Kemudian syarat yang ketiga adalah mudah ditangkap, singkat, dan jelas. Kemudian sesuai dengan pesan yang hendak disampaikan, selanjutnya adalah sopan ya. Memang ini harus kita ikuti kaidah ini, karena di dalam media itu kita akan menyampaikan informasi ya. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang pas, maka akan sudah terlanjur nyebar kemana-mana. Biasanya akan sulit nanti untuk mengklarifikasinya. Jadi sebelum dipastikan itu kita berikan, maka harus dicek lagi, dibaca lagi, sudah benar belum, referensinya sudah benar belum, kalimatnya bisa nggak dipahami. Jangan pakai kalimat-kalimat yang sulit ya, kalau bahasanya mahasiswa mungkin ini bahasa tingkat dewa, karena yang bisa tahu hanya mahasiswa yang pintar misalnya gitu. Jadi bahasa-bahasa ilmiah yang orang awam itu nggak paham ya nggak usah digunakan. Kita gunakan kata ganti kalimat yang sama maknanya, ya tidak merubah arti, tetapi kalimat itu bisa diterima, sederhana, tidak sulit. Oke. Selanjutnya media edukasi. Ini dapat menghasilkan akselerasi yang cepat. Akselerasi itu percepatan ya dalam perubahan kesehatan, tetapi perubahan dapat menjadi positif maupun negatif. Nah, memang ini harapannya adalah kita bisa merubah yang tadinya negatif menjadi positif. Tapi yang sudah positif ya kita pertahankan untuk tetap positif. Untuk memahami akan dampaknya, maka dibutuhkan evaluasi bagaimana, di mana, dengan siapa media tersebut berinteraksi, apa konsekuensi dari interaksi tersebut ya. Jadi media dapat dikembangkan dari sumber daya yang tersedia dan media sedang disukai oleh masyarakat sehingga mendapatkan hasil yang lebih efektif. Penyampaian media ini berupa gambar, ide, tema, cerita yang umumnya disukai oleh pengguna media tersebut. Jadi dari hasil penerimaan media bisa berupa peningkatan pengetahuan, opini atau pendapat, sikap, dan juga perilaku. Ini kata kunci dari
komunikasi, ya, adalah pengetahuan, sikap, dan perilaku. Kemudian pemilihan media ini ditentukan oleh banyaknya sasaran, kemudian keadaan geografis, karakteristik dari partisipan seperti apa, seperti tadi yang sudah kita berikan contoh. Karakteristiknya bagaimana, apakah yang bisa membaca atau buta huruf, ya, atau tidak bisa membaca, atau justru dari partisipan itu adalah memang sasaran yang pendidikannya itu tinggi, ya. Jadi seperti apa nanti kita harus mempelajari. Dan sumber daya pendukungnya. Beberapa media promosi dapat juga digunakan sebagai alat peraga jika tenaga kesehatan bertemu langsung dengan partisipan dalam proses promosi kesehatan. Ya, jadi misalnya pada saat melakukan konseling, ya, itu kan berarti kita mempraktekkan apa yang sudah kita peroleh, yang sudah kita pahami. Maka itu bisa kita gunakan misalnya pakai leaflet atau juga menggunakan lembar balik, ya. Lembar balik juga bagian dari media yang bisa kita gunakan. Atau ada yang lain misalnya poster, ya. Kemudian ada lagi banner, ya, itu juga bagian dari media. Nah, ini sudah mulai masuk ke dalam berbagai contoh media yang bisa kita gunakan di dalam kita memberikan edukasi, konseling, maupun penyuluhan. Yang pertama adalah leaflet dan pamflet, ya. Ini merupakan selembar kertas yang berisi tulisan cetak tentang masalah khusus. Jadi di situ sudah ditentukan temanya. Misalnya diabetes. Berarti isi dari leaflet, isi dari pamflet itu adalah seputar diabetes. Jadi nggak bahas masalah yang lain. Hanya diabetes yang dia bahas di situ. Misalnya definisinya, cut off point. Cut off point itu menentukan seseorang dikatakan DM itu jika bagaimana? Jika kadar gula darahnya sekian, kadar gula darah sewaktu, kadar gula darah puasa sekian, misalnya begitu. Kemudian, ini tadi ditulis cetak, ya, masalah khusus sasaran yang dapat membaca. Jadi syarat sasaran kita adalah yang bisa membaca. Media ini biasanya diberikan setelah disampaikan informasi di dalamnya dan dipergunakan sebagai pengingat pesan atau dapat juga diberikan sewaktu penyuluhan untuk memperkuat pesan yang sedang disampaikan. Jadi di dalam memberikan leaflet itu tidak setelah penyuluhan selesai, tetapi pada saat penyuluhan itu berlangsung. Selain kita mendengarkan, seperti ini ya contohnya. Saya memberikan PPT tidak pada saat setelah selesai kuliah, tapi pada saat kuliah itu berlangsung. Jadi sambil saya menjelaskan, sambil Anda membaca media yang saya tampilkan. Ini tujuannya adalah untuk memperkuat pesan yang disampaikan, jadi lebih paham, ya. Dan biasanya yang menyuluh atau yang menjelaskan seperti ini, ya, tidak terfokus pada tulisan yang sudah ditulis pada PPT, ya, tetapi mungkin bisa mengembangkan lebih banyak. Misalnya kita memberikan contoh, kita memberikan bagaimana penerapannya sehari-hari. Karena biasanya masyarakat itu lebih membutuhkan yang bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Kalau secara teori saja mungkin akan membosankan, ya. Jadi memang harus selalu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Itu leaflet dan pamflet. Nah, bedanya apa leaflet dan pamflet? Kalau leaflet itu adalah media lembaran, ya, selembaran, hanya satu lembar, tapi dilipat menjadi 3 bagian. Itu leaflet. Tetapi kalau pamflet juga merupakan selembar kertas, tetapi pamflet ini tidak dilipat. Ya, bedanya adalah itu. Leaflet dan pamflet. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, apa beda leaflet dan pamflet? Kalau leaflet itu dibagi menjadi 3 bagian, kalau pamflet jadi lebih kecil, ya, leaflet. Kalau di rumah sakit mungkin
pernah atau sering dapat ya, karena ada banyak sekali leaflet yang dipajang ya di rumah sakit sesuai dengan penyakit misalnya, DM, hipertensi, kemudian leaflet penyakit jantung, penyakit lambung, dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah booklet. Nah, ini booklet hampir mirip juga ya, tapi ini merupakan buku. Jadi media ini berbentuk buku tapi kecil, berisi tulisan, atau bisa juga gambar, atau keduanya. Nah, ini lebih bagus kalau keduanya. Sasarannya adalah untuk masyarakat yang bisa membaca. Jadi karena ada tulisan, maka kewajiban sasaran ini adalah yang harus bisa membaca. Ini booklet, ya bentuknya buku kecil. Nah, buku kecilnya berupa apa? Buku kecilnya ya berupa tema atau topiknya tentang apa yang sudah disampaikan. Maka kalau tadi DM ya berarti bookletnya ini berisi segala sesuatu informasi yang berkaitan dengan tema tadi yang disampaikan. Tapi ini lebih lengkap ya, kalau tadi kan leaflet cuma satu lembar. Satu lembar, tapi kalau booklet ini berlembar-lembar karena namanya saja book ya, buku. Gitu. Nah, ini flyer hampir sama ya dengan pamflet tadi. Jadi flyer ini merupakan selebaran, bentuknya seperti leaflet tetapi tidak berlipat. Biasanya disebarkan melalui udara, artinya langsung disebarkan ke orang-orang. Kemudian ada juga billboard ya, ini merupakan papan ukurannya besar, isinya adalah tulisan, gambar. Biasanya kita bisa lihat di pinggir jalan. Nah, ini fungsinya adalah supaya orang yang melintasi jalan tersebut, melewati papan tersebut, harapannya dilihat dan dibaca. Sehingga perlu letakkan tempat yang strategis. Ya, jangan diletakkan di jalan yang tidak pernah dilewati atau malah jalan buntu. Nah, itu kurang pas ya. Maka di dalam kita memilih tempat juga harus menyesuaikan, harus lihat bagaimana analisis situasinya, sudah sesuai belum peletakannya. Kalau kita letakkan di sini, efisien nggak, banyak nggak yang lewat, banyak nggak yang baca. Dan mungkin biasanya lebih bisa dipastikan kalau itu dibaca itu pada saat diletakkan di dekat lampu merah ya. Kadang kalau pas lampu merah, kemudian orang biasanya akan melihat bagaimana kondisi sekitar. Nah, ketika ada papan yang berisi tulisan, biasanya akan dibaca. Nah, apalagi kalau di sini informasinya ya berarti seputar gizi ya. Jadi memang informasi-informasi gizi di sini yang kita sampaikan. Kalau di jalanan itu banyak ya dulu pada saat Hari Gizi Nasional, itu terkait dengan stunting ya, mencegah stunting itu penting. Nah, itu dengan cara apa saja itu disampaikan di pinggir-pinggir jalan. Coba nanti kalau pas keluar ya dilihat. Tapi harus berhati-hati ya, jangan lihat-lihat tapi nggak lihat depan. Yang terpenting adalah keselamatan dulu ya, baru nanti kalau memang itu memungkinkan, biasanya yang dibonceng atau yang tidak mengendarai yang bisa untuk fokus membaca dan melihat. Tapi kalau yang mengendarai ya fokusnya pada jalanan aja. Nggak usah baca-baca dulu ya. Nanti kalau pas berhenti lampu merah baru kita bisa baca lingkungan sekitar seperti apa. Oke, selanjutnya ada poster. Nah, poster ini merupakan pesan singkat. Bentuknya ada tulisannya tapi singkat ya, tidak terlalu panjang lebar karena hanya berisi satu kalimat biasanya. Dan juga ada gambarnya. Nah, gambar ini memperkuat pesan yang dituliskan. Temanya biasanya hanya satu ya. Kemudian kita sampaikan gambarnya. Nah, ini di dalam memilih gambar juga harus sesuai ya. Karena poster itu kan nanti ditempel, ukurannya juga biasanya besar ya. Dan warnanya ini kita harus menentukan memilih warna yang mencolok ya. Kemudian tulisan juga jangan terlalu kecil dan juga jangan terlalu besar memenuhi kertas karena ya harus
cukup harus sesuai. Jadi tujuannya adalah menarik perhatian supaya orang yang melalui atau berada di wilayah tersebut bisa tertarik untuk membaca. Jadi biasanya kalau poster itu dari jarak berapa meter itu kita bisa membaca. Jadi tanpa harus mendekat sekali ya dari jarak misalnya 2-3 meter ini udah bisa terlihat dengan jelas. Dan biasanya ketika kita membaca langsung paham. Jadi nggak usah berpikir lama ini maksud posternya apa, tidak boleh seperti itu. Ya. Jadi di dalam membuat poster pun juga ya bisa dibilang cukup sulit ya, karena memang harus kita sesuaikan pesannya dengan gambarnya. Media yang lain juga saya kira tidak ada yang mudah ya di dalam membuat itu, pasti akan selalu kita menemukan kesulitannya, entah itu nanti gambarnya menyesuaikan dengan tulisannya, atau bahkan kalimatnya, gimana cara membuat kalimat supaya bisa sederhana dan dipahami oleh orang lain gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah lembar balik. Kalau lembar balik ini biasanya digunakan oleh konsultan gizi. Jadi ini bentuknya seperti kalender. Pernah ya lihat kalender duduk ya? Mungkin Anda pernah buat ya di gizi dasar, pernah ada atau apa ya, kuliner atau apa ya? Pernah nggak membuat lembar balik? Atau sudah pernah tahu seperti apa lembar balik? Halo, masih mendengarkan ya? Masih, Bu. Oke, Masih. lembar balik seperti apa? Pernah tahu? Pernah dapat tugas membuat ini? Belum pernah dapat tugasnya Ibu yang buat kayak gitu. Oke, berarti ini dibayangkan dulu aja ya. Kalau nanti Anda kepingin tahu seperti apa, bisa searching ya di Google, lembar balik seperti apa, poster seperti apa, dan seterusnya. Ini kita, karena secara teori ya, jadi dibayangkan dulu aja. Jadi bentuknya adalah seperti kalender duduk. Jadi kalau dibalik, itu akan ada gambar-gambar, dan juga ada tulisannya di situ. Nah, ini punya dua ukuran besar dan ukuran yang kecil ya. Jadi kalau yang besar itu namanya flip chart, kalau yang kecil namanya flipbook ya. Nah, ini berisi apa? Sama ya seperti informasi tadi yang disampaikan. Cuman bedanya ini dibolak-balik karena ini menyerupai kalender balik. Ya, jadi misalnya halaman pertama, kita balik halaman kedua. Jadi sambil kita menjelaskan kepada sasaran kita, sambil kita membalik kalender tersebut. Lalu ada leaflet. Nah, ini leaflet sama ya dengan yang tadi, selembar kertas yang berisi tulisan tentang suatu masalah untuk suatu saran dan juga tujuan tertentu. Ini leaflet tadi sudah disampaikan. Nah, ini ada prinsip ya, prinsip bagaimana membuat poster. Nah, ini mengapa poster? Karena biasanya mahasiswa itu yang sering kali diminta untuk membuat tugas adalah kalau nggak poster ya leaflet, biasanya dan seperti itu. Yang pertama adalah pilih satu subjek atau masalah ya. Jadi di sini harus ada tema, topik, permasalahan seperti masalah gizi, pangan. Nah, kemudian setelah kita menentukan topik atau permasalahannya apa, kita bisa menentukan pesannya. Pesan yang akan kita tuliskan di dalam poster tersebut. Karena di dalam kita membuat poster, kalimat itu tidak boleh terlalu panjang. Harus yang singkat tetapi bisa dimengerti. Kalimat singkat tetapi dipertegas atau diperkuat dengan gambar. Maka itu namanya adalah poster. Ini contohnya, ASI adalah makanan terbaik untuk bayi. Nah, nanti berarti gambarnya ya sesuai dengan pesannya itu. Ya. Gambarkan pesan tersebut dalam bentuk gambar atau sketsa.
Pesan dibuat mencolok, singkat, tapi cukup besar. Jadi dibaca. Kalau tadi saya sebutkan 2-3 meter ya. Ini jarak 6 meter harus bisa dibaca. Berarti kan memang ukurannya agak besar ya kalau poster. Jadi warnanya yang kontras. Misalnya kita memilih biru tua, merah, hitam, kuning, merah, kuning. Jadi perpaduan atau kontrasnya ini memang harus bisa menarik ya, menarik perhatian pembaca. Karena kalau pucet juga orang lewat-lewat aja tuh, nggak mau nengok karena tidak menarik. Kemudian susun tata letak yang menarik ya antara tulisan dan juga gambar. Hindari embel-embel yang tidak perlu, jadi memang harus to the point ya, tidak boleh banyak tulisan yang tidak berkesesuaian. Kemudian setelah selesai melakukan prauji. Nah, ini yang penting. Jadi sebelum dipasang, setelah Anda selesai, Anda bisa meminta bantuan temannya. Tolong dibaca poster saya ini. Langsung paham nggak temannya? Atau butuh waktu loading lama dulu, baru paham? Kalau loadingnya lama, baru paham, itu antara temannya memang kurang paham atau posternya yang bikin bingung. Jadi di dalam kita menguji cobakan ya tidak hanya satu orang ya, tetapi juga bisa kita lakukan pada beberapa orang. Nah, ketika nanti temannya itu diminta untuk membaca dan sudah paham dan itu dilakukan beberapa orang demikian, maka dikatakan oke, ini sudah diuji coba dan bisa ditempel gitu. Selanjutnya leaflet ya. Kalau tadi poster, sekarang leaflet. Leaflet juga tahapannya sama. Jadi harus menentukan dulu topiknya, topik yang ingin disampaikan. Kemudian ciri-ciri sasaran, siapa yang dituju. Kemudian rumuskan tujuan operasional yang ingin dicapai. Pertimbangkan dana, fasilitas. Nah, biasanya kalau leaflet ini cukup mahal ya. Kenapa kok cukup mahal? Karena kita tidak hanya satu mencetak. Kalau tadi poster hanya satu mungkin. Tapi kalau leaflet tergantung sasaran kita, ada berapa jumlahnya. Misalnya kita mau penyuluhan, sasarannya jumlahnya 100 orang. Ya kita nyetaknya juga 100. Padahal kalau nyetak leaflet itu supaya menarik ya harus yang berwarna. Ya berwarna itu ya butuh biaya juga. Nyetaknya berwarna satu lembarnya berapa, padahal itu harus bolak-balik. Gitu ya. Ini dana. Kemudian pesannya, tuliskan seperti apa pesannya, seefektif mungkin ya, tadi sesuai yang saya sampaikan. Kalimatnya sederhana, tidak boleh susah dimengerti ya, yang pendek. Gunakan gambar, huruf juga ya, yang mudah dibaca. Ya, memang kalau dibandingkan dengan poster, kalau leaflet ini lebih banyak ya informasi yang bisa kita sampaikan, dan biasanya lebih lama juga di dalam pembuatannya. Referensi juga harus diperhatikan ya, karena di dalam kita menuliskan informasi, jangan sampai kita menggunakan referensi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, lalu yang bisa dipertanggungjawabkan seperti apa? Contohnya, ya dari buku referensi, kemudian dari jurnal, itu adalah sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, contohnya gimana ya? Kita Google, kemudian ya googling, langsung muncul, kita nggak saring itu dari mana informasinya. Sedangkan kalau media itu sudah menyebar kemana-mana, kita terus kalau mau klarifikasi gimana? Udah terlanjur nyebar ke banyak orang. Mau diambil lagi, ditarik satu-satu gitu. Saya mau klarifikasi, nggak seperti ini harusnya. Kan nggak boleh gitu. Ya kita harus menunjukkan profesional kita. Kemudian terkait dengan lembar balik ya, ini yang selanjutnya. Hal yang pertama juga sama, memilih tema, kemudian membuat tulisan, membuat gambar. Jadi ada gambarnya ya, karena padu padan antara tulisan dan gambar. Kemudian ada warnanya juga. Nah ini pre-testing ya, kita uji coba ke teman. Kalau nanti ada perbaikan ya kita lakukan perbaikan sampai betul-betul sudah sempurna. Artinya bukan sempurna ya, karena kalau sempurna itu ya kita tidak bisa sampaikan seperti itu. Sampai tidak ada lagi revisi dari teman kita yang kita minta untuk menilai. Nah setelah sudah betul, jadi jangan diikat dulu.
karena nanti akan ada perbaikan yang dilakukan kalau ada. Kalau sudah terlanjur ya kita bongkar lagi. Kalau udah fix, udah benar, maka baru kita ikat, kita bendel di bagian atasnya hingga menyerupai kalender duduk. Nah, berikutnya adalah pemilihan media edukasi. Kalau tadi kita sudah belajar bagaimana contoh-contoh dari media yang bisa kita gunakan, selanjutnya adalah kita bisa menentukan media yang mana yang baik, yang tepat untuk kita gunakan. Ada banyak faktor yang diperlukan untuk menjadi pertimbangan pemilihan media edukasi. Hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan media apa? Yang pertama adalah analisa audiens. Kita melakukan pengkajian untuk memberikan intervensi gizi yang komprehensif, misalnya memperhatikan lingkungan, minat yang akan dipresentasikan, kemudian topiknya. Ini sebisa mungkin yang menarik ya. Kita membuat topik tapi di wilayah tersebut tidak membutuhkan data terkait ini atau sudah bagus pencapaiannya. Perlu nggak kita berikan penyuluhan dengan tema ini? Jadi kita harus menganalisa dulu situasinya. Oh misalnya di wilayah X, ini prevalensi anemianya tinggi. Tapi kalau ASI eksklusifnya udah bagus, ya berarti yang kita berikan penyuluhan karena sesuaikan dengan masalahnya anemi, ya udah berarti anemi yang kita pilih topiknya. Karena itu akan lebih bermanfaat. Atau misalnya, oh banyak di sini wilayahnya anak-anak yang stunting, ya udah itu temanya yang kita pilih. Karena memang lebih akan bermanfaat dibandingkan kita memberikan materi di mana mereka sudah bagus untuk prevalensinya gitu ya. Kemudian tentukan tujuannya secara spesifik menyesuaikan sumber daya yang dimiliki. Oke, ini di dalam menentukan topik materi media edukasi perlu dilakukan menetapkan isunya bagaimana, mengembangkan konsep dasar ya. Konsep dasar itu berarti kita sesuaikan dengan teorinya. Melakukan pengkajian konsep pesan yang akan disampaikan. Jadi nanti sebagai penyuluh itu memang harus dipilih yang memang betul-betul bisa atau disampaikan bahwa dia itu memang mampu ya memberikan penyuluhan. Karena dalam melakukan penyuluhan itu tidak hanya kita hanya menyampaikan begitu selesai enggak. Tapi di dalam proses penyuluhan itu juga harus ada hubungan timbal balik. Bagaimana cara menghidupkan suasana, bagaimana cara bertanya, menjawab pertanyaan. Kadang kalau masyarakat itu kan tanyanya, ya apa yang dia alami, kejadian-kejadian pada kehidupan sehari-hari. Ya mungkin mereka lebih berpengalaman dibandingkan kita. Kita mungkin masih kuliah, kita belum banyak pengalaman yang ditanyakan seputar permasalahan apa yang ada di keluarga misalnya gitu ya. Misalnya anak nggak mau dikasih makan, gimana solusinya, sedangkan kita sendiri mungkin belum punya anak misalnya gitu. Gimana nanti cara menjawab? Nah, ini sebagai seorang penyuluh memang harus punya pengetahuan yang luas. Jadi sebelum melakukan penyuluhan itu memang kita harus membaca banyak-banyak terkait dengan tema yang akan kita sampaikan nanti. Kita jangan hanya berfokus pada PPT yang mau kita sampaikan. Nah, sedangkan nanti pertanyaan itu akan banyak sekali dan akan ya istilahnya merambat kemana-mana gitu ya. Jadi memang harus memiliki pengetahuan yang baik dan luas, harus banyak-banyak membaca. Kemudian melakukan validasi pesan, misalnya melakukan uji coba penyampaian pesan. Sebelum tampil itu biasanya nanti mungkin bisa dipraktekkan di depan atau di hadapan teman-teman ya. Karena dengan kita misalnya latihan di depan kaca, tapi terus kita langsung praktek di depan umum, di mana banyak yang melihat. Mungkin kalau teman-teman sendiri kita sering presentasi di depan biasa aja, tapi kalau dengan orang lain mungkin ada perasaan gugup, nervous, gemeteran gitu ya. Jadi memang itu harus dilatih. Itulah kenapa kok dari awal mungkin kok banyak tugas ya kuliah, sering presentasi dan sebagainya. Itu adalah untuk apa? Pembelajaran sebetulnya. Di bangku kuliah ini adalah untuk pembelajaran. Kenapa kok sering diminta untuk presentasi ya?
kemudian mengerjakan tugas kelompok. Memang itu adalah pembelajaran yang harus dilalui. Kapan lagi Anda bisa menyampaikan informasi, menyampaikan sebagai narasumber di depan kalau nggak di perkuliahan ini. Sebelum nanti ke lapangan, sebelum nanti ke masyarakat, itu harapannya Anda sudah terbiasa, sudah dilatih di depan teman-temannya sebagai audiens. Jadi nanti kalau udah di masyarakat atau sudah bekerja itu tidak gugup, tidak grogi gitu ya. Jadi gunakan sebaik-baiknya kesempatan selama menjadi mahasiswa. Ya ini pesan saya, karena kalau udah lulus, kita udah kerja, ya sudah selesai, kita udah nggak bisa lagi mengembangkan, ya istilahnya kalau udah kerja tuh ya udah itu memang betul-betul dunia yang harus kita lalui ya. Kalau untuk perkuliahan kan ini masih belajar, jadi misalnya ada kekeliruan kita masih bisa betulkan. Kalau udah kerja kan nggak bisa buat ajang uji coba. Oke, yang keempat tadi validasi ya, melakukan uji coba. Jadi bisa juga dilakukan di hadapan teman-temannya sebelum tampil. Oke, berikutnya adalah contoh materi edukasi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Ibu. Belum ya, kita lanjutkan. Untuk yang berikutnya ini, coba Anda analisa bagaimana menurut Anda media edukasi yang berikut ini. Oke, ini nanti ada banyak ya. Coba ini dulu. Ini silahkan dianalisa. Kalau tadi kita sudah banyak membahas tentang leaflet ya. Leaflet itu ada temanya, ada padu padan antara gambar dan tulisan. Coba Anda kalau dapat leaflet yang seperti ini, masukan apa yang bisa diberikan? Coba nanti dibaca dulu ya sebentar. 5 menit ya. Silahkan disampaikan bagaimana hasilnya. Salah satu mungkin bisa perwakilan atau kalau tidak ada ya saya tunjuk. Ya, silahkan.
Ya, baik. Bagaimana? Sudah dibaca? Bagaimana komentarnya terkait dengan leaflet ini? Apakah sudah bagus atau apa yang perlu diperbaiki? Boleh menjawab nggak, Bu? Ya, Mbak, silakan. Siapa ini namanya? Estu. Estu, silakan. Ada beberapa kata yang bagian bawah itu kepotong sama ditutupin sama gambar, jadi nggak bisa dibaca semuanya. Berarti ini contoh leaflet yang sudah bagus atau masih perlu diperbaiki? Masih perlu diperbaiki sih. Perlu diperbaiki ya. Baik, terima kasih Mbak Estu. Ini masukannya bagus ya, karena memang sepintas ketika kita lihat leaflet ini, oh itu banyak tulisan yang tertutup oleh gambar. Gambarnya sudah sesuai belum itu? Itu ada gambar ikan. Untuk gambar ikan pun juga kok disandingkannya dengan gizi kurang, ada gambar pisang, pisangnya pun juga animasi. Animasi ya, padahal kan kita juga bisa memilih gambar pisang yang bagus di Google kan banyak sekali. Gambar roti, nah mungkin itu kalau roti udah sesuai ya, karena itu penjelasan yang di sisi kiri, roti tawar. Tapi kalau yang lain-lain kok saya kira belum sesuai. Oke, ini sudah bagus tadi Mbak Estu. Ada lagi yang lain terkait dengan leaflet ini, apakah masih perlu diperbaiki selain gambar dan juga tulisan yang terpotong? Saya mau menyuarakan, Bu. Iya, silakan. Siapa namanya, Mbak? Saya Talita. Menurut saya leafletnya kan ini beberapa ada yang ada gambarnya. Walaupun gambarnya tidak sesuai, kalau sudah disesuaikan juga, menurut saya gambarnya bisa diambil yang mungkin berwarna. Karena ini putih semua jadi kayak kurang menarik menurut saya. Terus tulisan-tulisannya menurut saya ini kayak kurang rapi, kayak agak berantakan gitu. Jadi untuk dibaca kayak agak nggak enak gitu, Bu. Dan warna yang dipilih juga kurang gimana gitu. Ya udah gitu aja, Bu. Ya, terima kasih Mbak Talita. Memang betul ya, ini ada, coba itu yang hijau-hijau itu, yang paling kanan, sebelah kanan bawah ya. Itu kan juga ratanya bukan rata kiri, rata kanan, tapi rata tengah. Memang betul. Kemudian di bawah gizi kurang. Itu pun juga kosong ya, nggak ada gambarnya, nggak ada tulisan-tulisan yang lain. Terus yang lain, warnanya. Kalau warna fontnya itu hijau atau ungu atau biru, ini bisa jelas nggak dibaca? Ungu itu kurang pas ya, kurang Kurang pas ya kalau karena yang lainnya kan hitam, jadi mungkin akan lebih baik kalau warnanya itu yang bisa memudahkan kita untuk membaca. Ya, ini leaflet yang pertama. Leaflet kedua seperti ini. Ada masukan dari teman-teman? Sudah lebih baik dari tadi atau masih ada yang perlu diperbaiki?
Sudah lumayan lebih baik, Bu. Sudah lebih baik ya daripada tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Gambarnya juga sudah sesuai nih ya. Iya, Bu. Oke, kita lanjutkan. Nah, leaflet berikutnya gimana kalau ini? Gimana leaflet yang ini? Kalau tadi di awal kita sampaikan bahwa leaflet yang baik adalah ada padu padan antara tidak hanya tulisan, tetapi juga gambar. Dan kalau bisa warna juga harus yang mendukung ya, supaya menarik. Nah, kalau ini bagaimana berarti? Kurang gambar, Bu. Ya, nggak ada gambarnya ya, jadi hanya tulisan, membosankan ya kalau hanya tulisan ya. Jadi harus ada padu padan, gambar, dan tulisan. Oke, lanjut. Kalau ini bagaimana? Ini hampir sama ya dengan yang pertama tadi, cuman susunan kalimatnya lebih rapi dibandingkan tadi kan masih acak-acakan ya, dan tertutup juga oleh gambar. Kalau ini sepertinya tidak ada yang tertutup oleh gambar, tulisannya hanya saja tulisan-tulisan sebagai judulnya itu ya yang masih mungkin warnanya perlu diperhatikan. Akan lebih baik kalau background-nya ya, background warna. Jadi bukan tulisannya tapi background di belakangnya seperti itu. Oke. Dan untuk gambar sekali lagi karena ini dicetak sehingga nanti kita bisa pakai gambar dengan kualitas yang bagus. Ya, dan kalau bisa gambarnya jangan animasi. Gambarnya yang nyata karena ini bukan dongeng bacaan ya, tetapi ini adalah informasi yang akan kita sampaikan kepada sasaran kita. Nah, bagaimana dengan ini? Yang ini bagaimana? Silahkan komentarnya. Silahkan, siapa ini? Gak ada yang Saya, Ibu. ya, Mbak Estu lagi. Yang lain saya harapkan juga harus ada ini ya, partisipasinya ya. Oke, nggak apa-apa Mbak Estu, silahkan. Kalau menurut saya ini warnanya lebih ada warnanya gitu loh. Dari segi background, terus fotonya juga sesuai dan mudah dibaca fontnya. Lebih rapi ya dibandingkan tadi ya. Iya. Oke, terima kasih. Berarti kesimpulannya dari beberapa leaflet yang sudah ditampilkan tadi, yang paling bagus yang mana? Kalau saya sih yang ini. Yang ini ya. Ya, jelas ya, karena ini yang mengeluarkan siapa ini dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya. Jadi memang harus bagus. Kalau dari Kemenkes ya ini udah divalidasi pastikan. Jadi apa maknanya kita melihat atau membandingkan yang tadi ketika nanti memang kita diminta untuk membuat media, ketika nanti kita melakukan promosi gizi, promosi kesehatan kepada masyarakat, di mana kita harus membuat sendiri medianya, maka yang kita perlu perhatikan adalah kombinasi antara informasi, tulisan, dan juga ada gambarnya di sini yang menarik perhatian. Jadi jangan asal membuat, tetapi di dalam membuat itu kita juga harus memperhatikan informasi yang kita sampaikan. Ya jangan asal,
Karena ini adalah informasi yang seterusnya akan diberikan atau akan dibaca oleh orang lain. Jadi kalau kita menyampaikan hal yang benar, maka itu akan menjadi amal jariah untuk kita. Tapi kalau kita menyampaikan hal yang salah, maka seterusnya kita juga akan kena nanti. Ya, karena kena apa? Kena dosa karena kita menyampaikan hal yang keliru. Oleh sebab itu, informasi ini penting, kemudian referensi juga harus jelas, kemudian sumber juga harus diperhatikan ya. Jadi memang harus kita validasi dulu untuk kebenaran dari informasi yang akan kita sampaikan ini. Nah, kalau yang selanjutnya adalah buklet ya, maaf. Ini contoh dari buklet panduan gizi ya, semuanya adalah berupa panduan gizi. Buklet pertama, buklet kedua, ketiga ya, ini adalah contoh. Yang perlu diingat adalah ketika kita menggunakan buklet, maka sasaran harus yang bisa membaca. Ini halamannya kita tidak menentukan, tetapi biasanya adalah lebih dari 10 halaman. Dan isinya adalah kombinasi antara tulisan, informasi, dan juga gambar. Selanjutnya ini adalah contoh dari flyer. Flyer ini yang membuat adalah dari Rumah Sakit RSCM ya, di Dr. Cipto Mangunkusumo. Ini saya dapatnya dulu dari Jakarta saat pelatihan edukasi dan penyuluhan. Jadi flyer tidak dilipat seperti leaflet. Kalau leaflet tadi dilipat jadi 3 bagian, sedangkan flyer ini hanya berupa lembaran. Namun lembarannya itu bolak-balik ya, lembar depan dan belakang. Jadi hanya 1 lembar ya, meskipun ini saya tampilkan 2, bukan berarti 2 lembar, tapi 1 lembar yang bolak-balik. Nah, ini contohnya disampaikan ada pedoman gizi seimbang, kemudian ada tumpeng gizi, 4 pilar gizi seimbang, itu disampaikan, kemudian anjurannya seperti apa. Jadi tidak hanya sekedar teori, tetapi di dalam pelaksanaannya juga diberikan contoh. Ini contoh untuk orang dewasa, di mana energinya adalah 1.700, bisa kita peroleh dengan apa? Menunya pagi, selingan, siang, selingan, dan malam. Ya, ini adalah contoh flyer yang bisa kita gunakan sebagai pedoman ketika nanti kita akan membuat ini. Nah, ini adalah, kalau ini gambar ya, mungkin lebih ke poster ya. Kalau poster kan tulisannya singkat. Oke, kalau ini apa berarti? Contoh dari? Ini contoh dari apa? Edukasi apa? Ada yang tahu? Isi piringku, Bu. Oke, isi piringku. Di mana isi piring itu ada dari sumber karbohidrat ya, makanan pokok. Nah, ini diwujudkan dalam bentuknya adalah roti ya di sini ya, tidak hanya roti ya kalau orang Indonesia ya. Ke dalam nasi nanti diwujudkannya. Kemudian ada lauk hewani, dan juga yang paling banyak di sini adalah porsi untuk sayur dan juga buah ya. Itu setengah sendiri dari porsi jenis makanan yang lainnya. Oke. Ini adalah contoh konseling gizi. Kalau ini di negara luar ya, jadi konseling gizinya dilakukan seperti ini. Nah, di Indonesia pun juga sama, menggunakan alat ya. Di situ alat yang digunakan adalah food model, di mana kita bisa memberikan gambaran kepada sasaran kita untuk seberapa besar porsi yang nantinya bisa dikonsumsi. Saya kira ada food model ya di lab gizi. Jadi kalau Anda ingin tahu seperti apa food model, bisa main ke lab kebugaran atau lab antropometri ya, atau lab counseling. Di sana ada contoh dari food model. Ini adalah situasi konseling gizi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini juga adalah contoh dari
media yang bisa kita gunakan, bagaimana cara memonitor berat badan kita, apa yang harus kita lakukan, bagaimana dengan rencana dietnya, bagaimana dengan aktivitas fisik kita, dan seterusnya ya. Jadi ini juga bisa disampaikan sebagai media nantinya informasinya. Oke, ini adalah contoh dari kalau ini lebih ke leaflet ya, karena dilipat seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari, kalau ini lebih ke banner ya, mungkin di depan tadi tidak disampaikan. Tambahan untuk banner sendiri, itu merupakan media di mana banner itu lebih besar dibandingkan dengan poster dan juga media yang lainnya. Kalau Anda pernah melihat ya di kampus itu ada banner-banner yang diletakkan di depan ya, kemudian di ruangan dekat kelas, di pintu masuk ruangan perkuliahan, banner-banner pernah lihat ya di sini, mungkin saya nggak berikan contoh seperti apa. Dan namanya tuh X-banner. Jadi papannya lebih panjang dan lebih besar dibandingkan dengan poster. Kalau poster kan kecil, ditempel di dinding. Kalau ini ada penyangganya namanya X-banner. Nah, ini informasi-informasinya saya kira bisa lebih lengkap ya disampaikan dibandingkan dengan poster. Kalau poster tadi kan hanya satu kalimat dengan disampaikan gambar. Tapi kalau ini lebih banyak informasi yang bisa kita peroleh. Seperti contohnya adalah yang sisi kiri ini. Bagaimana kita bisa mengkonsumsi sayur dan buah, kemudian bagaimana untuk prinsipnya apa yang harus kita lakukan di dalam konsumsi itu sehari, apa saja sebaiknya yang bisa kita konsumsi. Nah, yang di sebelah kanan pun juga demikian. Ya, kalau ini terkait dengan bagaimana sarapan pagi yang bisa kita lakukan. Ya. Nanti untuk media mungkin bisa dilanjutkan pada mata kuliah promosi gizi ya. Di promosi gizi nanti akan diajari bagaimana cara membuat masing-masing dari media tersebut. Nah, ini juga bisa kita maknai dengan banner ya, karena cukup banyak informasi yang kita bisa terima. Ini adalah berbagai sumber bahan makanan, di mana tinggi kandungan sodiumnya, ya di pizza, kemudian di roti, kue, snack seperti itu, sandwich, kemudian pada keju juga ternyata tinggi. Oke, dan ini juga disampaikan bahwa untuk anak-anak bagaimana untuk prinsipnya apakah boleh dikonsumsi sekian dan seterusnya dari sumbernya yang terutama yang ingin disampaikan di sini. Oke, kemudian ini cukup ya karena yang terakhir adalah contoh dari banner di mana tadi di awal memang banner tidak disampaikan ya. Ini hanya saya tambahkan di sini. Untuk contoh dari banner sebetulnya sudah banyak contoh di kampus, hanya saja mungkin Anda tidak atau belum memperhatikan ya. Jadi nanti ketika jalan-jalan di kampus, kemudian lihat banner seperti apa, kita lihat poster seperti apa, lihat leaflet. Leaflet juga ada di ruang konseling. Contoh-contoh leaflet yang sudah dibuat oleh kakak tingkat kalian, lembar balik, itu ada semua di sana. Ya, saya kira itu adalah media yang bisa untuk memperkuat atau di dalam kita melakukan komunikasi, penyampaian pesan, informasi, itu bisa lebih untuk memahamkan apa yang sudah kita sampaikan. Jadi itu fungsinya adalah untuk memperjelas pesan yang kita sampaikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Belum. Ya udah. Nggak usah. Biar di sini aja. Nanti mulai lagi jam 3. Nggak usah, nggak usah. Ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas?
Cukup ya? Belum ada, Ibu. Ya. Untuk materi nanti saya sampaikan melalui email ya. Mungkin untuk e-fikasnya kan masih belum bisa digunakan. Jadi nanti untuk si pen tolong kirim alamat email, saya kirim untuk materinya. Begitu, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri untuk perkuliahan kita pada siang hari ini. Cukup ya, terima kasih. Sampai jam 2:30. Ini partisipannya kok hanya 100 sekian ya, padahal tadi jumlah totalnya harusnya 150-an. Ya, ini tolong diperhatikan untuk nanti perkuliahan selanjutnya, jangan seperti ini lagi. Harapannya semuanya bisa ikut ya, berpartisipasi. Kemudian tolong di dalam nanti kuliah, dibuka ya kameranya supaya kita bisa tahu apakah memang betul-betul mendengarkan atau tidak. Ya, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa absen. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya.